Selamat pagi saudara-saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian, Saatku Menyembahmu. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Bertahta di atas pujian-pujian saudara. Mari kita angkat hati kita. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
waktu di pagi hari ini. Kita boleh menyembah Dia, boleh memuji Dia. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami memuji-Mu, pujimu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran Tuhan. Angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, oh Yesus, rasakan kehadiran, ku ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah-Mu, saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi kita angkat pujian kita, angkat hatiku. Saya undang Ibu Gembala pimpin kita di dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang melebihi hidup kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini bukan karena kami kuat, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, di mana Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk berada dalam rumah Tuhan, untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu yang luar biasa. Mari Bapa, urapilah Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Baik itu song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan tuh melayani dengan kebenaran firman Allah. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, biar semua ada dalam pimpinan urapan daripada kuasa Tuhan. Kami percaya saat kami naikkan pujian kami, maka tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Hanya kuasa Allah yang Maha Tinggi yang hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini saudara-saudara. Amin. Ketika kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, saya percaya sukacita dari surga ada dalam setiap hati kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Terima sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sama-sama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dalam hatiku, takkan patah semangatku, semangat takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, cita surga nyata penuh. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang sama-sama haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, saya persilakan duduk. Saya buka ruang kesaksian. Kalau ada yang ingin menyaksikan pujian, ingin menceritakan kebaikan Tuhan dalam satu minggu ini, amin. Kalau kita menempatkan Allah sebagai sumber sukacita kita, saya yakin dan percaya rancangan ini nyata dalam kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang benar. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tak
batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu. Dia menjamin hidup saudara-saudara. Hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku lebih tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya saudara-saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Kaulah Segalanya.
nanti dengan hormat saya undang Ibu Eni untuk pimpin kita di dalam doa. Selama hidupku, selama hidupku, Ibu Eni untuk pimpin kita di dalam doa. Mengasihiku, memuliakanku, Bapa dan Rajaku, Kaulah segalanya. bersekutu bersatu hati, menikmati kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menikmati Yesus, kasih kemurahan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Jika pada saat pagi hari ini Tuhan, inilah persekutuan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami akan memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disanjung tinggi. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dan ajaib selalu Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, lihat kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, persekutuan ini tidak sia-sia Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memberikan kehidupan yang baru untuk kami berubah maju di dalam Engkau Tuhan, menikmati kasih-Mu yang sungguh-sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau tidak pernah melewati kami barang sedetik pun. Mata Tuhan selalu tertuju bagi kami Tuhan. Tangan Tuhan yang terulur bagi kami sungguh luar biasa. Engkau tidak membiarkan kami terjatuh. Engkau tidak membiarkan kami lemah, bahkan menyerah Tuhan Yesus. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melawati kami Tuhan dan memberikan kemenangan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu luar biasanya kasih setia-Mu bagi kami. Sungguh sempurna Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau menilik kami dan Kau melihat betapa dalam Tuhan kasih kami kepadamu. Dan kami percaya kuasa-Mu dan kasih-Mu lebih dan lebih dalam bagi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, persembahan kami, pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini pujian kami, persembahan kami yang kami persembahkan dengan hati yang tulus dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan, sehingga boleh sebagai dupa yang berbau harum. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Bapa.
Terlebih dahulu Tuhan urapi, kuasai hamba-Mu Tuhan. Lewat bibir mulutnya Tuhan, rahasia firman-Mu Tuhan Kau bukakan. Oh Yesus, Kau tahu setiap hati kami Bapa. Kami haus dan lapar akan kuasa-Mu, akan urapan Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dengan kepuasan yang dari Tuhan. Kami boleh mendapat kehidupan baru. Kami dipulihkan dan kami dimenangkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan Kau sudah menguasai hamba-Mu dan kuasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang memimpin kami dengan pujian. Kiranya Tuhan Kau berkati, lawati Tuhan, berkati kehidupannya, berkati Tuhan Yesus pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Tuhan buat berhasil dalam segala pergumulan dan ya Yesus kerinduannya. Kami percaya Tuhan kuasa surga hadir di tengah-tengah rumah tangganya. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara dan berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus. Kami siap menerimanya. Dan kami percaya kuasa-Mu sudah menguasai tempat ini. Terlebih menguasai hati kami. Untuk kami menerima sabda-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan buka sama-sama. Ya, kalau saudara lihat ke depan, tadi malam saya hanya mimpi dan akhirnya saya aplikasikan seolah-olah saya lagi jalan-jalan dengan istri saya, 39 tahun perkawinan, saudara-saudara. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bukan kamuflase, ya, bukan dibuat-buat, tapi memang ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ya, seperti ada nyanyian, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu memberikan sukacita kepada kita. Nah, pagi hari ini saudara-saudara kita akan belajar dari satu ayat. Kita buka dalam Amsal 23 ayat yang ke-26. Kalau saudara lihat gambar kan, saya dengan istri saya bersukacita di tengah-tengah bunga-bunga yang menarik, ya. Perjalanan orang percaya harusnya seperti itu. Ya. Nah, kita akan belajar dari sini Saudara. Amsal 23 ayat yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu apa Saudara? Senang dengan jalan-jalanku. Ya. Saudara-saudara, ini adalah merupakan firman Tuhan yang kadang-kadang Allah berbicara kepada kita seperti kepada anak-anaknya. Ya. Seperti kepada anak-anaknya. Dan Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang berjalan di jalan Tuhan, kita senang, saudara-saudara. Ya. Tapi faktanya seringkali ada orang yang tidak bisa mengerti dalam mengiring Tuhan, yang selalu dilihat adalah persoalan dan masalah. Ketika menghadapi pergumulan, lalu dia mulai mengeluh, kok ikut Tuhan begini? Ya. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, Tuhan berkata, pikulah salib dan ikutlah aku. Ya. Tetapi tidak selalu kita pikul salib, saudara-saudara. Amin. Enggak selalu kita pikul salib. Ya.
Anak sekolah minggu, Bu ini masih ingat lagunya itu? Maju-maju saja, Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Jadi nggak selamanya kita berjalan bawa salib. Ada waktunya nanti kita akan menerima mahkota. Yang kita mau belajar pada pagi hari ini, saudara-saudara, ya, saya kasih tema memberi. Apa yang harus diberi, saudara, kalau menurut ayat ini? Hai anakku, berikanlah, ya, itu, di sana, ya, berikanlah hatimu, ya. Nanti kita akan belajar kenapa Tuhan mau kita memberikan hati kita, ya. Karena hati bicara tentang iman kita itu bukan di sini. Iman kita itu di hati kita. Ketika hati percaya, mulut berkata dan mengaku, aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah, Juru Selamat kita. Iman itu datangnya dari hati, ya. Itu ada di hati, saudara-saudara. Nah, kita berikan hati kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, mengerti. Ya. Nanti kita akan belajar. Kenapa ada banyak orang yang ikut Tuhan tapi mengeluh terus, tidak bersyukur di dalam perjalanan hidupnya karena belum mengerti, saudara-saudara. Ya. Kita berikan hati. Nah, kalau kita mengerti, baru yang ketiga kita menikmati perjalanan bersama Tuhan. Ya. Jadi orang-orang percaya, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, untuk apa? Untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita diberikan pengertian-pengertian oleh Tuhan. Ketika kita mengerti, baru kita akan merasa sukacita di dalam Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang tidak mengerti, saudara-saudara. Karena tidak mau memberikan hatinya. Ya. Ada orang yang susah memberi. Ya. Susah untuk memberi, ya, karena dia tidak mengerti. Saya pernah ada satu jemaat, sekarang udah nggak di sini, saudara. Dia bilang begini, kamu ngapain cari gereja kecil? Ya, kalau di gereja kecil nanti kamu di situ cuma dimintain sumbangan. Nanti mau sumbang ini, mau sumbang itu. Ya. Saudara-saudara, kenapa kita sulit untuk memberi? Karena kita belum mengerti. Ya. Kita belum mengerti. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau belajar, ya. Berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalanku. Ya. Kalau kita mau memberikan hati, ya. Nah, saudara, kita penting untuk kita mengerti, ya. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, kita akan baca dulu dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Tolong dibukakan, saudara, ini 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bisa bilang amin? Kalau orang tidak pernah merasa kasih Tuhan, walaupun Tuhan sudah mengasihi, tapi dia tidak pernah merasa bahwa Tuhan mengasihi, sulit untuk orang ini mengasihi Tuhan. Ya. Karena dia tidak pernah merasakan bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita.
Ya. Sedangkan Tuhan ingin kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan merasa senang, ya. Bukan beban dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, bukan kita beban, saudara-saudara. Tapi kita senang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ya, kita nggak sendiri, saudara-saudara. Tuhan ingin kita berjalan bersama-sama dan kita senang, saudara-saudara. Ya. Tuhan ingin kita bersukacita di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, bukan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Kita nggak sanggup mengasihi kalau kita tidak pernah merasa kita dikasihi oleh Tuhan. Ya. Saya senang kata senang, ya, senang dengan supaya senang dengan jalan-jalanku. Kata senang dalam bahasa aslinya Yunani pakai kata ratsah. Nah, kata ratsah artinya kita berjalan dengan Tuhan dan menikmati, ya, senang dan menikmati berjalan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan kata ratsah juga artinya kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita ingin hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Jangan bikin kecewa Tuhan. Gitu. Ya, kata ratsah. Ya, jadi ada dua pengertian. Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita berjalan bersama dengan Dia, menikmati, saudara-saudara. Lalu yang kedua, dari pihak kita, kata ratsah juga itu artinya kita ingin bagaimana hidup kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mengecewakan Tuhan. Ya, kita tidak mengecewakan Tuhan, tidak melukai Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan. Ya. Memang, saudara-saudara, iblis tidak suka kalau kita menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, iblis seringkali bikin kita nggak ngerti. Ya. Kita nggak mau memberikan hati, dan kita nggak mau ngerti, nggak mau tahu. Saudara-saudara, sehingga kita tidak merasakan berjalan dengan Tuhan itu senang. Itu yang paling iblis mau, saudara-saudara. Ya, iblis mau. Nah, tapi pagi hari ini, saudara-saudara, kita kembali ke laptop. Ya, pentingnya kita mengerti hati Tuhan. Oke, terima kasih cucu opa. Ya, kita mau belajar pentingnya kita mengerti hati Tuhan. Ya. Nah, dengan cara bagaimana? Kita harus beri hati kita. Ya, ayat mas kita kan, berikanlah hatimu kepadaku, kata firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita mengerti hati Tuhan? Kita harus kita berikan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan lihat satu contoh. Ya. Tentang Maria. Ya, Yesus itu senang setiap kali jalan di daerahnya rumahnya Maria, Marta dan Lazarus, Yesus itu selalu mampir. Ya. Ada ikatan yang luar biasa dari kehidupan Yesus kepada keluarga ini. Ya. Keluarga Marta, Maria dan Lazarus. Ya. Di Lukas 10 ayat 39,
perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, dan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya. Maria, dia memberikan hatinya dan telinganya untuk mau duduk di kaki Tuhan dan mau mendengar setiap perkataan Tuhan. Ya. Itu yang membuat Maria mengerti. Karena Maria mau duduk diam untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Berbeda dengan Marta. Ya. Di ayat yang ke-40, sedangkan Marta, dia sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya. Kita belajar dari dua ibu ini. Ya, yang satu dia duduk, dia menghormati Yesus, dia dengar apa kata Tuhan. Ya, kita tahu perkataan Allah bicara firman, ya, perkataan Tuhan, firman Tuhan, itu yang didengar oleh Maria. Nah, Marta dia sibuk melayani. Bukan berarti melayani itu enggak penting, saudara-saudara. Bukan berarti melayani itu enggak bagus. Melayani itu bagus. Tetapi kita harus melayani dengan penuh pengertian supaya kita enggak bosan, saudara-saudara. Ya. Saya kalau hitung dari sekolah Alkitab, saya tahun 82 sekolah, berarti sekarang udah berapa tahun ya? 41? Ya, dari tahun 82. Saya belajar, lalu saya mesti praktek, ya, jadi pengerja, terus diproses terus, sepanjang itu kita diproses sama Tuhan. Yang penting, kita berikan hati kepada Tuhan. Kita berikan telinga untuk mendengar apa kata Tuhan. Ya. Nggak bosan tuh melayani Tuhan. Ya. Walaupun ada tantangan, ada. Susah, ada susah, saudara-saudara. Bukan nggak ada susah, ada susahnya. Tapi karena saya sudah memberikan hati saya kepada Tuhan, dan saya mengerti apa yang Tuhan buat itu baik, maka saya nikmati perjalanan melayani Tuhan. Ya. Dan saya ingin ini berlaku buat saudara semua, sebagai jemaat Tuhan. Ya. Berapa tahun saudara mengikut Tuhan, ya, saya ingin pada pagi hari ini kita bukan hanya mengikut Tuhan. Berapa tahun saudara melayani Tuhan, bukan hanya melayani Tuhan, tetapi mengerti hati Tuhan. Ya, mengerti hati Tuhan. Saudara perhatikan Marta, karena dia belum ngerti melayani tapi sambil ngomel. Betul nggak saudara? Ya. Dia melayani tapi sambil ngomel. Kalau melayani kita nggak ngerti, kita bisa nyalain Tuhan sama nyalain orang lain, saudara-saudara. Ya. Marta dia bilang, Tuhan, apa engkau nggak tahu? Saya kerja sendirian nih. Ya, kira-kira begitu kalau dalam bahasa sehari-hari. Tuhan, emang Tuhan tidak peduli? Saudaraku tuh Maria, dia membiarkan aku melayani seorang diri. Malah dia suruh lagi Tuhannya. Suruhlah dia membantu aku. Dia minta Tuhan bicara sama Maria. Ya. Ini saudara-saudara, kalau kita melayani tidak dengan pengertian, ya kita bisa ngomel. Ya, bisa ngomel seperti Marta.
ngomel. Dia nyalain Tuhan. Ya, kerja tapi sambil ngomel, saudara-saudara. Sementara Maria, ya, dia duduk. Dia sedang diisi hatinya. Iman datang dari mendengar. Ya. Ketika dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar. Ketika dia mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka imannya kuat. Ya. Imannya dibangun. Dia persembahkan hatinya, dia berikan hatinya, dia memberi hatinya kepada Tuhan. Silakan Tuhan, hatiku diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi bukan cuma duduk diam, tapi kita berikan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Ya. Khotbah minggu lalu David bilang, saya dulu waktu kecil kalau sepatu basket saya rusak, saya minta ke papa paling bilang berdoa. Begitu ya David ya. Memang itu saudara-saudara. Saya juga waktu saya merintis, saya datang di gembala senior. Gembala senior itu maksudnya dia lebih berpengalaman dalam pelayanan. Om, saya ada pergumulan ini. Dia bilang begini, berdoa dan dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Masalah ini saya tanya begitu. Kita datang dengan masalah yang berbeda, dengan pergumulan yang berbeda, jawabannya sama. Berdoa dan dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Mungkin saya pernah kasih nasihat juga sama jemaat yang menghadapi masalah. Kita berdoa. Ya. Dulu kita pikir soalnya beda, jawabannya sama. Berdoa, dekatkan diri sama Tuhan. Berdoa, dekatkan diri sama Tuhan. Rupanya itu yang penting. Ya. Karena pada waktu kita dekatkan diri kepada Tuhan, pada waktu kita datang berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan. Ya. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan berbicara kepada kita pada waktu kita menyembah Tuhan. Ya. Saudara-saudara, mengapa kita perlu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan? Seperti Maria. Ya. Maria begitu Yesus datang mampir ke rumahnya, yang dia lakukan adalah dia duduk dekat kaki Yesus. Enggak kemana-mana. Ya. Dia duduk dekat kaki Yesus. Walaupun ada yang sindir-sindir. Ya. Tuhan, masa Tuhan gak tahu sih? Masa Tuhan gak peduli? Saya kerja sendiri. Ya. Suruh dia bantu saya dong. Ya. Disindir-sindir sama Marta, saudara. Maria dia tetap duduk di kaki Tuhan. Ya. Karena apa, saudara-saudara? Maria ingin mengenal. Ya. Maria ingin tahu hati Allah itu seperti apa. Ya. Tidak heran waktu saudara mungkin pernah jadi anak kecil, jadi remaja, pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Kita pernah jadi pemuda dulu, remaja lah. Ya, kalau kita dinasehatin sama papa mama, kadang-kadang kita nggak terima. Ya. Kenapa? Karena kita belum ngerti tujuan papa ngomong begitu itu apa.
tujuan mama ngomong begitu kita belum ngerti. Sehingga ada yang dinasehatin lari. Ya, karena apa? Belum paham. Nah, anak Tuhan juga begitu. Kalau dia belum paham tentang hati Allah, dia lari-larian saudara-saudara. Ya. Tapi kalau dia sudah paham tentang hati Allah, dia akan duduk diam mendengar apa yang Yesus katakan. Ya, jadi enggak lari-larian saudara-saudara. Ya. Coba kita lihat apa jawab Yesus ketika Marta ngomong begitu. Tetapi Tuhan menjawab, ya kan Marta bilang, Tuhan gak peduli, saya kerja sendiri, melayani sendiri. Tuhan gak peduli, suruhlah dia. Ya jawab Tuhan begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Kenapa ada orang Kristen yang selalu gelisah di dalam hidupnya? Karena selalu memikirkan banyak perkara. Ya. Yang harusnya kita nggak pikirin, kita pikirin sampai nggak bisa tidur, saudara-saudara. Memikirkan banyak perkara. Nah, Yesus berkata kepada Marta begitu, Marta, Marta, engkau khawatir. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Nggak ngerti, saudara-saudara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri. Padahal bukan itu yang Yesus utamakan ketika dia datang mampir ke rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Bukan itu yang menjadi tujuan utama. Makanya Yesus bilang di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti ini penting saudara-saudara. Ya. Apa itu satu saja yang perlu? Duduk dekat kaki Yesus. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Ya. Menurut penilaian Tuhan, Maria justru sudah memilih bagian yang terbaik. Ya. Jadi karena Maria paham saudara-saudara. Ya. Kalau sampai Yesus mampir itu penting. Ya. Makanya dia nggak mau buang-buang kesempatan. Sama seperti saudara kalau datang beribadah. Saudara menganggap ibadah itu penting? Amin. Ya. Saudara dengar firman Tuhan. Karena ini penting. Ya. Supaya kita bisa mengerti. Mengerti hati Allah. Mengerti bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ya. Kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan mengasihi kita, ya kita pikir Tuhan nggak pernah mengasihi kita kok. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan kasih nafas sama kita, ya. Waktu kita masih sekolah dulu, oh Tuhan kok kasih saya sekolah. Ya. Ada orang lain yang nggak dapat sekolah, saudara-saudara. Ya. Ada yang bisa kuliah, saya aja nggak bisa kuliah. Nanti setelah tua baru kuliah, saudara-saudara. Ya. Dikasih pekerjaan sama Tuhan. Ya. Tuhan buka jalan untuk saudara usaha. Itu karena Allah mengasihi saudara, amin. Bukan karena kebaikan kita, bukan. Karena Allah mengasihi saudara, maka Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih usaha. Ya. Dan itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Tuhan kasih sehat sama kita, sehingga kita bisa bekerja, kita bisa usaha, kita bisa dagang. Karena Tuhan kasih sehat sama kita. Itu bukti Tuhan mengasihi kita. Nah, kadang-kadang Tuhan ingin kita di hari-hari tertentu seperti hari ini,
Tuhan ingin tuh kita duduk, diam, dengar firman Tuhan. Ya. Itu adalah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Saudara-saudara, kalau saudara membuka hati, menerima firman, masuk di dalam hidup saudara, membuat saudara mengerti firman Tuhan, itu nggak akan diambil. Ya. Kalau saudara taruh ini, taruh itu di bank, di sekarang ini orang modusnya banyak sekali penipuan, ya. Taruh uang di bawah bantal, bisa hilang, bisa diambil orang. Tapi ketika saudara ambil bagian, duduk di kaki Tuhan, itu adalah bagian terbaik. Gak ada yang lebih baik. Yang tidak akan diambil. Ini yang luar biasa, saudara-saudara. Berarti Tuhan jagai kita. Tuhan berikan keamanan kepada kita ketika kita memberi hati. Ya. Makanya saya kasih tema memberi, apa yang kita beri? Hati kita. Kalau kita sudah memberi hati kita, Tuhan izinkan untuk kita mengerti firman, ya, untuk memberi yang lain-lain, saudara nggak akan hitung-hitungan. Ya, karena saudara sudah mengerti. Ya. Kita tidak mungkin dapat memberi yang terbaik kalau kita tidak mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ya. Gak mungkin kita akan memberi yang terbaik. Ya. Kalau kita gak ngerti bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Saudara ingat Kain dan Habel? Sama-sama anak Tuhan. Satu keturunan, saudara-saudara. Ya. Yang Kain membawa persembahan lain, Habel juga membawa persembahan. Dua-dua membawa persembahan. Yang satu menyenangkan hati Tuhan, yang satu tidak. Sama-sama memberi loh, saudara. Ya, saya percaya, ya, dia yang memberi yang terbaik karena dia tahu hati Tuhan. Ini loh kesenangan Tuhan tuh ini, ya, dia tahu memberikan yang terbaik. Ya, makanya saya katakan tadi, kita tidak mungkin dapat memberi yang terbaik kalau kita tidak mengerti. Nah ini masalahnya. Mengertinya ini, saudara-saudara. Banyak orang menerima yang terbaik dari Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Ya, dia menerima dari Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Makanya seperti saya bilang tadi, ada yang nggak mau datang di gereja kecil, takut nanti suruh nyumbang ini dan nyumbang itu, karena dia nggak ngerti, saudara-saudara. Tapi kalau kita ngerti kasih Tuhan, kita ngerti kasih karunia Tuhan, dia berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Ya. Dia berikan nyawanya buat kita. Ya. Supaya kita selamat, supaya kita dipelihara, supaya kita sehat sampai hari ini, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Coba saudara hitung berkat Tuhan. Ya. Susah kita mau hitung berkat Tuhan, saudara-saudara. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ya. Berkat materi, apalagi yang tidak berbentuk materi, itu yang susah dihitung. Ya. Kita mendekati celaka, Tuhan melindungi kita. Itu kan berkat Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, kita dihindarkan dari celaka. Ya. Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi
kita belajar untuk mengerti. Ya, itu yang pertama. Panjang juga ya. Yang kedua, ya. Tadi kan Maria sudah mengerti hati Allah, ya. Nah, buktinya bahwa dia sudah mengerti, kita lihat. Yesus dia berapa minggu kemudian dia datang lagi ke rumah Maria. Ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang apa saudara? Yang mahal. Kenapa dia pakai kasih yang mahal buat mengurapi kaki Yesus? Kenapa enggak yang murah aja buat mengurapi kaki Yesus? Yang murah-murah aja lah. Tapi enggak. Karena Maria dia mengerti siapa Yesus. Yesus bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yesus bisa melakukan perkara yang besar yang kita tidak bisa lakukan. Ya. Maria dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Itu nggak macam-macam loh saudara-saudara kalau bicara tentang rambut. Ya. Kita aja bilang anak kecil kalau pegang-pegang kepala nggak boleh. Ya. Jangan pegang-pegang kepala, nggak sopan. Ya. Kenapa? Karena rambut ini seperti mahkota. Ya. Tapi ketika dia datang Yesus, Maria dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Ya. Kalau untuk datang sama Tuhan, saudara-saudara, kita jangan bawa pangkat apa, kedudukan apa saya di perusahaan. Enggak. Untuk datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati. Ya. Ketika kita merendahkan hati, Tuhan akan meninggikan kita. Itu janji Tuhan. Ya. Itu janji Tuhan. Ya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Saya bilang tadi, Yesus itu senang mampir di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Ketika Lazarus mati, Yesus itu menangis. Ya. Karena dia seperti punya ikatan batin yang luar biasa dengan keluarga ini. Ya. Karena keluarga ini dia tahu melayani. Ya. Dan itu minyak narwastu yang mahal harganya. Konon harga minyak itu 1 tahun upah kerja. Ya. Kalau dihitung dengan rupiah itu 1 tahun upah kerja. Dikumpulin 1 tahun upah kerja, lalu sekarang ditumpahkan untuk dia persembahkan di kaki Yesus. Makanya dibilang mahal. Ya. Tetapi persembahan itu, minyak itu begitu dampaknya luar biasa. Ya. Dampaknya luar biasa. Ketika dia menuangkan minyak itu, maka seisi rumah, ya, seluruh rumah semerbak baunya. Ya. Ayat 4. Nah, ini ada juga yang punya pemikiran begitu, saudara. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ini murid Yesus loh saudara. Berarti dia sudah belajar dari Yesus. Dia murid Yesus. Dia ngomong begini saudara-saudara. Ya, apa kata Yudas? Mengapa minyak narwastu ini tidak
dijual. Ya. Harganya 300 dinar. Itu kira-kira ongkos setahun kerja. Ya. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Coba David tolong baca ayat 6 dan 7-nya di pasal yang sama. Yohanes 12 ayat 6. Ya, di depan sudah ada tuh. Udah. Iya, saudara-saudara. Jadi Yudas Iskariot ngomong begitu tidak sesuai dengan hatinya. Karena hatinya belum diberikan kepada Yesus. Dia murid Yesus, tetapi hatinya dia tidak berikan kepada Yesus. Sehingga yang ada, hati ini mikir ke apa? Hati ini nyuruh ke pikiran, memikirkan apa? Untung dan rugi. Ya. Yudas Iskariot bilang, kenapa nggak dijual aja? Kalau dijual kan untung, saudara. Ya. Karena hatinya belum diserahkan ke Tuhan. Ya. Jadi nanti diberikan kepada orang-orang miskin, bohong. Ya. Kata ayat ini bohong. Tadi ya di bagian depan. Ini bagian depan. Ya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Berarti bohong. Yudas Iskariot. Ya. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Beda dengan bendahara kita, Ibu Meti. Beda. Ya. Kalau Ibu Meti, kalau ada tamu malah dia tambahin. Ya. Bukan cari untung rugi. Ya. Bukan. Yudas ini memang cuma untung mulu. Ya. Dia cuma bicara aja kelihatannya pinter. Ya. Mending jual aja, kasih ke orang miskin. Ya. Coba kita kembali ke laptop. Saya kepingin saudara lihat, perhatikan di kitab lain. Ya. Di Injil Markus 14 ayat 4. Apa kata Yudas? Ini ceritanya sama, saudara. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ya. Buat orang yang belum menyerahkan hatinya kepada Tuhan, kalau ada orang memberi buat Tuhan, itu dianggap pemborosan. Karena dia belum ngerti, saudara-saudara. Dia belum ngerti. Ya. Jadi beda. Orang yang sudah mengerti dan orang yang tidak mengerti. Kalau orang belum mengerti, kita memberi kepada Tuhan, kita anggap pemborosan. Ya. Tapi kalau orang sudah mengerti, dengan apa akan ku balas? Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Ya. Dengan apa kita mau balas kebaikan Tuhan? Kita nggak mungkin menyerahkan nyawa kita. Tapi Yesus dia serahkan nyawanya buat saudara dan saya. Supaya saudara memiliki hidup kekal. Ya. Dan bukan hanya itu. Dia mau kita menjadi domba-dombanya. Dia mau kita menjadi dombanya dan dia menjadi gembalanya. Sehingga seperti pengalaman Daud, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, yang penting Tuhan besertaku.
Itu saudara-saudara, kalau hati kita sudah mengerti, mau di jalan lembah kekelaman kita nggak takut. Asal Tuhan beserta dengan kita. Ya. Jadi kita hilangkan itu kata pemborosan. Ya. Ini orang yang sama bilang. Ya. Jika kita mengerti atau paham kasih karunia Tuhan, maka yang kita berikan itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Amin saudara-saudara. Kalau kita ngerti, kalau kita paham, yang kita beri itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Ya. Saya lingkarin ini karena kita penting ini mengerti ini saudara. Ya, penting. Jadi kita belajar memberi apa? Memberi hati. Ya, mengerti firman Tuhan. Baru nanti kita bisa menikmati perjalanan mengiring Tuhan itu seperti apa. Ya, bukan berarti kita nggak ada susahnya, bukan berarti nggak ada masalahnya, tapi sekalipun di lembah aman, kita tidak takut bahaya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. Nah, kita akan belajar saudara. Yang ketiga, sampai sejauh mana sih pelayanan Yesus buat kita? Ya, yang digambarkan di sini kepada murid-muridnya. Ya. Itu di dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-10. Kita akan baca Yohanes 13 ayat 4 sampai 10, kita lihat bagaimana Yesus memberikan teladan pelayanan ya kepada murid-muridnya. Ya. Tolong saudara Kenny buka. Yohanes 13 ayat berapa tadi? 4. Ini panjang supaya saudara mengerti. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ya, jadi waktu sama-sama dengan murid-murid ya, sedang mengadakan perjamuan, Yesus dibuka jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan diikat di pinggangnya. Ayat 4. Terus ayat berikutnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam, ya ada basi atau baskom, ya dituang air, dan mulai apa saudara? Murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya, ya. Terus ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Terus jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau belum ngerti sekarang. Nah itu dia saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti pelayanan yang Yesus berikan kepada kita, lalu kita berpikir buat apa kasih ini dan itu pemborosan. Karena kita belum ngerti. Sama seperti Simon Petrus. Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Ya. Terus ayat 8 sampai 10 ya Ken. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, kalau begitu jangan cuma kakinya dong, tetapi juga tangan dan kepalaku.
Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Perhatikan, hanya tidak semua. Ya. Saudara dan saya, kita sudah disucikan, bersihkan oleh darah Yesus. Tetapi kita mengadakan perjalanan. Ya, kekristenan adalah perjalanan. Ya, kekristenan adalah perjalanan. Ya. Nah, saudara-saudara, sekalipun kita sudah mandi, ya, yang paling sering kotor adalah kaki. Karena itu yang perlu dicuci kakinya. Ya. Perlu dicuci kakinya. Ya. Kalau saudara memperhatikan kisah itu luar biasa. Pengertiannya begitu dalam. Ya, kenapa kaki? Ya, karena kaki itu yang paling kotor dari seluruh tubuh. Ya, karena kalau udah mandi, kadang-kadang dari atas juga turunnya di kaki lagi. Ya, apalagi kalau zaman dulu jalannya nggak pakai sepatu kayak kita sekarang. Ya, cuma pakai sendal yang diikat-ikat. Ya, zaman orang-orang Yahudi. Itu kakinya kotor. Ya. Dan itu perlu dibersihkan. Ya. Saudara-saudara, hidup kita memang betul kita sudah lahir baru, yang sudah lahir baru. Sudah dibersihkan oleh penebusan darah Yesus. Tapi karena kita aktivitas panjang hari, jalan ke sana kemari, ya, itu kakinya perlu dibersihkan. Ya. Yesus sedang bicara gini, kamu kan sudah disucikan, kamu sudah dibersihkan, tapi kamu masih hidup di dalam dunia. Ya. Kamu masih hidup di dalam dunia. Nah, kakinya itu perlu dibersihkan dari hal-hal dunia. Ya. Kata membasuh, ya, kita kembali ke laptop. Ya. Membasuh kaki, ya, karena kaki kita paling kotor. Ya. Dalam bahasa Yunaninya itu nipto. Nah, kata nipto itu artinya membasuh setiap hari dan terus menerus. Saudara bayangkan, Yesus begitu mengasihi saudara dan saya, setelah dia menebus kita dengan darahnya, dia selalu bersihkan kita dari hal-hal duniawi. Dan itu dilakukan terus menerus. Ya. Terus menerus Yesus lakukan, karena dia gak mau hidup kita dilengketin dengan hal-hal duniawi. Makanya dia bersihkan terus. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati, kita dibersihkan, kaki kita dibasuh. Ya. Walaupun saya tidak melakukan pembasuhan kaki. Ya. Tapi secara rohani, saudara-saudara, kalau saya sampaikan firman, mungkin agak sedikit nyentil, agak sedikit menggores, ya. Supaya bersih, saudara-saudara. Pokok anggur yang mau berbuah banyak harus dibersihkan. Carangnya itu harus dibersihkan. Kalau enggak, berbuah sih, tapi cuma sedikit. Ya, jadi perlu dibersihkan. Nah, ini Yesus melakukan pelayanan itu, saudara-saudara. Ya, dia bersihkan kaki murid-muridnya. Pas sampai di Petrus bilang, aduh, masa Tuhan mau bersihkan kaki saya? Kalau gitu semua dong, semua aja sekalian. Ya, ini orang yang nggak tahu berterima kasih. Ya,
Udah dibersihkan kakinya, dia mau semua. Karena apa? Belum ngerti, maklum. Ya, karena dia belum ngerti. Kalau dia sudah ngerti, dia dengar, dia pasrah saja. Ya. Nah, yang ke satu dia membasuh kaki, lalu yang kedua dia menyeka. Ya, menyeka dalam bahasa aslinya itu ekmaso. Ya. Diseka artinya dilindungi. Ya. Tuhan menyeka artinya Tuhan melindungi kita dari pikiran-pikiran kebohongan, ya, dan tuduhan-tuduhan iblis yang bisa membuat kita jadi nggak mau melangkah, yang membuat kita nggak mau maksimal karena iblis menuduh kita terus. Ya, Tuhan nggak mau. Ya, iblis menuduh kita. Ya, kamu orang nggak layak, kamu orang berdosa. Terus iblis maunya menuduh kita. Supaya apa? Supaya kita nggak maksimal. Saudara mesti bilang, kamu belum ngerti iblis. Ya, iblis sudah tahu alamatnya. Saya udah tahu iblis mau kemana alamatnya. Ya, jangan macam-macam. Ada Tuhan yang menyeka, ya, ekmaso, itu dia melindungi. Ya. Jadi Tuhan, kalau saudara mau menyerahkan hati kepada Tuhan, ya, Dia akan menjaga kita, akan melindungi kita dari hal-hal yang akan membuat kita jadi bohong, yang akan membuat kita dituduh oleh iblis. Lalu yang ketiga adalah dia seka dengan kain lenan. Nah, bahasa aslinya lention, dan itu bicara tentang kebenaran. Ya. Jadi kehidupan kita akan terus dibawa kepada seluruh kebenaran, saudara-saudara. Ya. Kalau kita memberikan hati kita, lalu kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan buat kita, apa yang Tuhan lakukan buat kita, pasti, saudara, kita akan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya. Walaupun ada masalah, ada tantangan, kita nggak bersungut-sungut lagi seperti bangsa Israel. Ya, dia bersungut-sungut sampai akhirnya tidak memasuki tanah Kanaan. Ya, karena bersungut-sungut. Dan ketidakpercayaan itu, penolakan itu membuat dia tidak menikmati janji Tuhan. Saudara mau nikmati janji Tuhan? Beri hatimu kepada Tuhan, buka hati kita, dan Tuhan akan membuat kita ngerti. Waktu kita ngerti, saudara, kita enjoy iring Tuhan, senang kita iring Tuhan, sukacita kita iring Tuhan. Ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus sangat baik bagiku, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau